Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bi rububiyyatihi wa jalalihi wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mustafa min sa'iri khalqi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khairi khalqillah bil awwalina wal akhirin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin. Amma ba'd. Faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala nabiyyuna sayyiduna wa maulana Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Wa qala al ulama wa habbu nabiyyaka thumma 'azim qadrah wa bakhal bi dinika ma yurabika ma'sam. Sadaqallahu maulana al-'azimul karim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala jalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, saudaraku segenap jamaah pengajian rutin malam Sabtu ba'da Isya Mushola Abedan Sapuro, Perumahan Citra Indah, Desa Sukamaju, Pak ya? Desa Sukamaju, Kecamatan Jonggol. Bil khusus yang saya hormati para asatidz, para sesepuh, para tokoh agama, juga tokoh masyarakat, bapak-bapak, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, rahimakumullah wa hadakumullah. Puja dan puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur. Bersyukur kepada Allah bahwa kita oleh Allah masih dianugerahi berbagai macam nikmat, baik nikmat zahir maupun nikmat batin, nikmat panjang umur, nikmat sehat, nikmat pada malam ini kita dapat duduk berkumpul di majelis ilmu yang mulia, nikmat dapat melaksanakan ibadah kepada Allah secara istiqomah, terutama nikmatul iman, Islam wal ihsan, juga nikmat diberikan ilmu yang bermanfaat. Alhamdulillah pada malam ini dengan pertolongan Allah kita dapat menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, yaitu kewajiban thalabul ilmi. Semoga kita semua yang hadir pada malam ini oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan tambahan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang disertai hidayah, ilmu yang barokah, ilmu yang dapat menghasilkan berbagai macam amal kebaikan, amal saleh, amal ibadah untuk bekal hidup kita nanti di alam akhirat. Dan kita doakan semoga anak-anak kita, cucu-cucu kita, keturunan kita oleh Allah dijadikan orang-orang yang soleh dan solihah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian salawat beserta salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas paduka alam yang mulia baginda tercinta, ikutan kita, panutan kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia dan tetap cinta kepada beliau, yang istiqomah menghidupkan dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau, mengamalkan ajaran Islam yang telah diajarkan oleh beliau. Semoga di hari kiamat kita dan keluarga kita, juga saudara-saudara kita mendapatkan syafaatul ujma dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, rahimakumullah wa hadakumullah. Sebagaimana biasa pengajian kita selalu diawali dengan pembacaan umul kitab suratul Fatihah dan dengan pembacaan salawat atas Nabi kita tercinta.
Maka oleh karenanya mari kita awali pengajian kita malam ini dengan pembacaan suratul Fatihah dan sholawat, sekaligus kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala azza wa jal. Semoga dengan barokah karomah mukjizat kemuliaan dan keagungan daripada surah Al-Fatihah sebagai ummul Quran dan barokah dari bacaan sholawat atas ikhlasnya Allah, semoga segala hajat kita baik dunia maupun akhirat oleh Allah dikabulkan, yang sedang sakit oleh Allah disembuhkan, dan yang sedang malas dalam menjalankan ibadah kepada Allah semoga mendapatkan pertolongan dari Allah sehingga dimudahkan, dilancarkan dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bitilka niyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, asyraqal qulub dihajat biwujudil Mustafa Ahmad wali alil kauni unsun wa sururun qad tajaddad. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Fadarabu ya halal mazani bahazarul yumni qarwad wastadi'u bijamalin faqbil husni tabarrad. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Walana al-bushra bisa'adin mustamirin laysa yanbad aizudina ata'an jama'al fakhral mu'abbad. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah
وبلغ كل ما قصد مرحبا مرحبا يا Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Ma'asyiral muslimin, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terdapat keterangan di dalam kitab Syu'abul Iman, wahbub nabiyyaka summa 'azim qadarah wa bakhal bi dinika ma yura bika maksam. Wahbub nabiyyaka summa 'azim qadarahu wa bakhal bi dinika ma yura bika mazamun. Wahbub nabiyyaka summa 'azim qadarahu wa bakhal bi dinika ma yura bika mazamun. Wahbub nabiyyaka summa 'azim qadarahu wa bakhal bi dinika ma yura bika mazamun. Wa bakhal bi dinika ma yura bika mazamun. Cintailah Nabi kamu, Nabi Muhammad. Agungkanlah pangkat nabinya, Nabi Muhammad. Cintailah Nabi kamu, Nabi Muhammad. Agungkanlah pangkat nabinya, Nabi Muhammad.
Balikanlah agamamu, agama Islam. Memelitkan agama itu tidak dipandang dosa. Memelitkan agama itu tidak dipandang dosa. Yang barusan saya baca itu keterangan terdapat di dalam kitab Syu'bul Iman yang isinya menerangkan 3 macam perkara cabang perbuatan iman yang apabila kita mengamalkannya yang apabila kita melaksanakannya tentu akan dapat menyempurnakan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena berdasarkan keterangan dalam sebuah hadis bahwa iman itu mempunyai 77 cabang perbuatan iman. Apabila yang 77 cabang perbuatan iman ini kita mengamalkannya, kita melaksanakannya, itu akan membuat iman kita menjadi sempurna. Dari 77 cabang perbuatan iman, kata Nabi, yang paling afdol, yang paling istimewa, yang paling utama, yang paling berharga, yaitu ucapan kalimat tauhid, ucapan kalimat thayyibah, yaitu kalimat la ilaha illallah. Sedangkan dari 77 cabang perbuatan iman yang paling rendah, kata Nabi, adalah al-imatatul adza 'anil thariq, membuang duri di jalanan. Hal ini sebagaimana disabdakan oleh beliau, al-iman bid'un wa sab'una syu'bah, afdaluha qauluhu la ilaha illallah wa adanaha al-imatatul adza 'anil thariq. Artinya iman itu mempunyai 77 cabang perbuatan iman. Afdaluha, yang paling afdol dari 77 cabang perbuatan iman tersebut, qauluhu la ilaha illallah, yaitu ucapan la ilaha illallah. Wa adanaha, dan yang paling rendah dari 77 cabang perbuatan iman adalah al-imatatul adza 'anil thariq, membuang duri di jalanan. Para jamaah saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terdapat juga sebuah hadis di mana dalam hadis tersebut baginda kita yang mulia tercinta, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau telah bersabda, al-imanu yazidu wa yanqusu. Kalau diartikan secara harfiah, secara bahasa, iman itu terkadang bertambah, terkadang berkurang. Itu kalau arti bebasnya seperti itu. Namun sebenarnya yang dimaksud dengan kalimat iman yang terdapat dalam hadis tersebut, maksudnya adalah perbuatan iman.
bukan imannya itu sendiri. Tapi yang dimaksud adalah amalul iman, pekerjaan iman, perbuatan iman, bukan imannya itu sendiri. Karena kalau iman itu nggak boleh berkurang. Iman itu muncul, timbul dari keyakinan. Keyakinan itu timbul dari makrifat. Maka oleh karenanya iman sedikit pun tidak boleh berkurang. Keyakinan sedikit pun tidak boleh berkurang. Kalau berkurang sedikit saja, maka itu menunjukkan imannya tidak sempurna atau imannya tidak sah. Misal umpama kita beriman kepada Allah, artinya kita yakin kepada Allah bahwa Allah itu ada. Kalau umpama keyakinan kita terhadap adanya Allah sedikit saja berkurang, misalnya yang seharusnya 100% kurang, misalnya 0,5%, itu nggak sah imannya. Karena al-yakin la yuzalu bisa. Keyakinan itu tidak berjalan dengan keraguan-raguan. Kalau masih ada ragu-raguan di dalamnya, itu namanya bukan yakin, namanya John. Karena ada 4 macam istilah dalam ilmu tauhid. Istilah pertama kan yakin, di bawah yakin udhon, kemudian di bawah udhon waham, kemudian syak. Kalau yakin itu harus utuh 100%, sedikit pun tidak boleh berkurang. Seperti kita yakin akan adanya Allah, itu harus utuh. Tidak boleh sedikit pun dalam hati kita ada keraguan, apa benar ya Allah ada. Nah itu bahaya itu. Seperti yakin adanya malaikat, adanya surga, neraka, adanya yaumul hisab, adanya sirat di alam akhirat, jembatan gawat darurat menuju surga, yang di bawah jembatan tersebut api neraka menyala berkobar-kobar. Nah ini semuanya harus diyakini, harus diimani. Sedikit pun di dalam hati kita tidak boleh ada keraguan. Kemudian di bawah yakin udhon. Zon itu artinya jadi percaya, tingkat kepercayaannya di dalam hati mencapai ukuran 75%. Sementara yang 25% lagi itu ragu-ragu. Nah itu namanya John. Nah iman tidak boleh John, iman harus yakin. Karena iman munculnya dari keyakinan, keyakinan munculnya dari marifat. Marifat menurut ilmu tauhid idrakun jazimun bihaitsu la yaqa'u ma'ahu taraddudun muafiqun andalilin, muafiqun lil waqi'i nasiun andalilin. Jadi makrifat itu adalah idrakun jazimun, penemuan yang pasti. La yaqa'u bihaitsu la yaqa'u ma'ahu taraddudun, yang di dalam penemuan tersebut sedikit pun tidak dibarengi dengan keraguan, yang sesuai dengan dalil, baik dalil akli, dalil yang bersumber dari akal yang sehat, maupun dalil nakli, dalil yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis, yang sesuai dengan kenyataan dan keluar dari dalil. Nah itu pengertian makrifat menurut ilmu tauhid. Selanjutnya di bawah John yaitu waham. Kalau waham ini
antara percaya dengan ragu-ragu 50-50, 50% percaya, 50% tidak, ragu-ragu. Nah ini namanya waham. Nah iman nggak boleh seperti ini. Iman itu harus utuh 100%, yakin 100%, sedikit pun tidak boleh berkurang, sedikit pun di dalamnya tidak boleh ada keraguan, baru sah imannya. Kemudian yang keempat, yang terakhir di bawah waham adalah syak. Nah syak ini kebalikan dari John. Kalau tadi John 75% percaya, 25% ragu-ragu. Nah kalau syak sebaliknya, jadi percayanya 25%, ragu-ragunya mendominasi 75%. Nah iman itu tidak boleh syak, tidak boleh waham, tidak boleh John, tapi harus yakin. Yakin itu adalah la yujalu bisa, tidak berjalan sedikit pun dengan keraguan. Maka yang dimaksud dalam hadis al-iman yazidu wa yanqus, yang kebanyakan orang mengartikannya iman itu terkadang bertambah, terkadang berkurang. Iman nggak boleh berkurang. Jadi yang berkurang bukan imannya, karena iman tidak boleh berkurang, harus yakin utuh 100%, sedikit pun tidak boleh kurang. Nah, jadi yang dimaksud iman itu terkadang bertambah dan terkadang berkurang, itu maksudnya bukan imannya, amalul imannya, amalul iman, pekerjaan imannya, perbuatan imannya itu kadang-kadang bertambah, kadang-kadang berkurang. Kalau kita rajin ibadahnya, rajin sholat 5 waktunya, rajin tahajudnya, berarti pada waktu itu perbuatan iman kita sedang bertambah. Kemudian seminggu kemudian yang terjadi sebaliknya, sholatnya malos, tahajudnya banyak kelewat, pokoknya ibadahnya menurun lah. Nah itu berarti yang berkurang bukan imannya, yang berkurang pekerjaan imannya, perbuatan imannya. Karena iman itu ada pekerjaannya, iman itu ada perbuatannya. Malam ini kita ngaji, ini perbuatan apa? Perbuatan iman. Kalau nggak ada iman nggak bisa. Nah itu perbuatan iman, ngaji perbuatan iman, baca Quran perbuatan iman, sholat perbuatan iman. Artinya perbuatan-perbuatan tersebut semuanya berangkat berdasarkan keimanan kepada Allah. Kenapa kita mau sholat? Kenapa kita mau ngaji? Kenapa kita mau ibadah? Karena ada keimanan kita kepada Allah. Nah keimanan kita kepada Allah itu melahirkan perbuatan yang disebut amalul iman, pekerjaan iman. Jadi yang terkadang bertambah, yang terkadang berkurang dalam hadis tersebut bukan imannya, tapi perbuatan imannya. Karena kalau iman tidak boleh berkurang, iman itu harus utuh 100%. Karena iman muncul dari keyakinan muncul dari makrifat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ini yang akan kita bicarakan adalah 3 macam perkara perbuatan iman. 3 macam perkara perbuatan iman yang apabila kita mampu melakukannya, ini dapat menyempurnakan keimanan kita. Gitu. Yang pertama, wahbub nabiyaka. Yang pertama, cintailah nabi kamu. Jadi mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bisa menyempurnakan keimanan kita. Jadi jangan harap iman kita akan sempurna kalau di dalam hati kita tidak ada sedikit pun rasa cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
malah yang ada rasa benci. Jangan harap. Yang kedua, summa azim qadrah. Yang kedua, agungkan pangkat nabinya. Karena tidak ada pangkat yang paling tinggi derajatnya, martabatnya, melainkan pangkat nabi. Karena pangkat nabi itu diberikannya oleh Allah. Pangkat-pangkat selain nabi, selain rasul, itu diberikannya oleh manusia. Seperti pangkatnya jet bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4, itu pangkat dari manusia. Tapi kalau nabi pangkat dari Allah. Nabi itu orang-orang pilihan Allah. Kemudian yang ketiga, wa bakhal bidinika ma yurabika maksam. Pelitkan agamamu. Yang ketiga, cabang perbuatan iman yang dapat menyempurnakan keimanan kita adalah pelitkan agamamu. Jadi kita diperintahkan untuk memelitkan agama kita. Karena memelitkan agama itu tidak dipandang dosa oleh agama. Yang dipandang dosa oleh agama adalah memelitkan harta benda. Tidak dibelanjakan di jalan Allah. Bersikap bakhil, kikir, pelit, medit, tidak mau zakat, tidak mau sedekah, tidak mau infak, tidak mau membelanjakan harta di jalan Allah. Nah, itu yang dilarang, itu yang tidak boleh. Tapi kalau memelitkan agama boleh. Jadi yang dimaksud memelitkan agama, kita punya agama enggak diberikan kepada orang lain, enggak digadaikan agama kita, enggak dijual agama kita, berapapun harganya, enggak ditukar harga agama kita dengan harta, tahta, dan wanita. Karena agama jauh lebih berharga daripada harta, tahta, dan wanita. Jangan sampai kita rela melepaskan agama kita hanya karena untuk mendapatkan harta, rela melepaskan agama kita, pindah ke agama yang lain hanya karena untuk mendapatkan jabatan, hanya karena untuk mendapatkan harta, hanya karena untuk mendapatkan wanita. Itu maksudnya. Ini apabila yang tiga ini kita amalkan, kita lakukan, kita realisasikan, kita aplikasikan, kita implementasikan, kita terjemahkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, itu akan dapat menyempurnakan keimanan kita. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama, wahbub nabiyaka. Semuanya ada tiga. Kita bahas satu persatu. Ada 3 poin. Ini satu poin membutuhkan waktu kurang lebih 1 jam untuk satu poin ya. Berarti 3 jam ya. Sekarang jam setengah 9. 1, 2, 3. Jam setengah 12 selesai ya. Siap nih. Benar nih. Saya lanjut ngomong. Mustami pada begini. Bah saya samperin. Oh, khusyuk banget kajinya. Ternyata udah melayang ruhnya ke alam apa ya? Alam malakut. Alam malakut. Alam jabarut atau alam lahut. Baik. Yang pertama, wahbub nabiyaka. Cintailah nabi kamu. Antara cinta kita kepada nabi kita dengan iman kita yang ada di dalam hati kita, itu sangat erat kaitannya, sangat erat hubungannya, tidak bisa dipisahkan. Orang yang beriman wajib cinta kepada Rasulullah. Orang yang cinta Rasulullah, maka kecintaannya kepada Rasulullah wajib didasari keimanan. Nah, jadi cinta dan iman kepada Rasulullah itu tidak bisa dipisahkan. Sehingga sampai-sampai ada hadis yang menjelaskan la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa walidihi wa waladihi wan nasi ajmain.
Kata Rasulullah dalam hadis ini, la yu'minu, tidak sempurna iman, atau bahkan tidak dianggap sebagai orang beriman, tidak dipandang, tidak dianggap, tidak diakui sebagai orang yang beriman. Sopo ahadukum, salah seorang di antara kalian, hatta sehingga akuna adalah aku, ahabba itu lebih dicintai, ilaihi olehnya, min nafsihi daripada ia mencintai dirinya sendiri, wa walidihi dan daripada ia mencintai kedua orang tuanya, wa waladihi dan daripada ia mencintai anaknya. Jadi ada wa walidihi, kalau walid itu orang tua, kalau walad anak. Ada walid, ada walad, beda. Wa waladihi dan daripada ia mencintai anaknya, wan nasi ajmain dan daripada ia mencintai manusia seluruhnya. Jadi sampai kapanpun, bahkan sampai kita mati sekalipun, kita tidak akan bisa mencapai kesempurnaan iman kalau kita belum bisa mencintai Rasulullah melebihi kecintaan kita kepada diri kita sendiri. Sampai hari kiamat pun kita tidak akan bisa mencapai kesempurnaan iman kita kalau kecintaan kita kepada Rasulullah, ya, kalau kecintaan kita kepada selain Rasulullah melebihi kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti apabila kita ingin mencapai kesempurnaan iman, ingin mendapatkan iman yang sempurna, maka mau tidak mau kita wajib mencintai Rasulullah melebihi kecintaan kita kepada diri kita sendiri. Mencintai Rasulullah melebihi kecintaan kita kepada kedua orang tua kita sendiri, melebihi kecintaan kita kepada anak kita sendiri, bahkan melebihi kecintaan kita kepada seluruh manusia. Nah sekarang kita lihat, kita bermuhasabah, kita introspeksi, kita bertanya kepada diri kita sendiri, yang jawabannya adalah perbuatan kita sendiri sehari-hari terkait kecintaan kita kepada Rasulullah. Nah, sudahkah kita bisa membuktikan bahwa kecintaan kita kepada Rasulullah melebihi terhadap kecintaan kita bagi diri kita sendiri, orang tua kita sendiri, anak kita sendiri, dan seluruh manusia? Itu jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu cabang iman, cabang perbuatan iman yang pertama yang dapat menyempurnakan keimanan kita adalah mencintai Rasulullah di atas segala-galanya cinta. Jadi cinta yang paling utama, yang pertama adalah cinta kita kepada Allah. Yang kedua cinta kita kepada Rasulullah. Yang ketiga cinta kita kepada para aulia Allah. Kemudian cinta kita kepada, yang ketiga cinta kita kepada ahlul bait Rasulullah. Yang keempat cinta kita kepada anak cucu Rasulullah. Yang kelima cinta kita kepada dzurriyyah, keturunan Rasulullah, yaitu para habaib. Yang keenam cinta kita kepada para
sahabat Rasulullah. Yang ketujuh, cinta kita kepada para ulama sebagai pewaris Rasulullah, sebagai orang-orang yang meneruskan perjuangan dakwah Rasulullah. Yang kedelapan, cinta kita kepada kedua orang tua kita. Yang kesembilan, cinta kita kepada saudara-saudara kita yang seiman dan seagama. Nah, kurang lebih seperti itulah kriterianya. Jadi jangan sampai kecintaan kita kepada selain Allah dan Rasulnya diletakkan di bagian nomor urut yang pertama. Sementara kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya kita letakkan di bagian nomor urut yang paling bawah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya minimal paling tidak kita harus bisa mencintai orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah. Kita harus bisa mencintai orang-orang yang sudah mendapatkan kecintaan Rasulullah. Yang pertama, orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah, orang-orang yang sudah mendapatkan kecintaan Rasulullah, tentu adalah ahlul bait beliau. Sebagaimana kita mencintai keluarga kita. Kita tidak dilarang oleh agama mencintai istri kita. Memang itu ajaran agama, mencintai, menyayangi istri dan anak-anak kita, mencintai dan menyayangi tetangga-tetangga kita, saudara-saudara kita, tidak dilarang oleh agama. Akan tetapi jangan sampai kecintaan kita kepada mereka melebihi kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi sampai melenyapkan, menghilangkan kecintaan kita kepada Rasulullah, itu bahaya. Nah, itu yang pertama, orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah, orang-orang yang sudah mendapatkan kecintaan Rasulullah. Siapa mereka? Ahlul bait Rasulullah, keluarga Rasul. Kemudian cucu-cucu beliau, kemudian zuriyah beliau, keturunan beliau. Sampai-sampai dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, ala ayuhan nas innama ana basarun yusiku ayatiyani rasulu rabbi pak ujibu wa ana tarikun fikum saqalain fa awwaluhuma kitabullah fihil huda wan nur man istamsaka bihi wa akhadha bihi kana 'alal huda wa man akhta'ahu dhalla fastamsiku bi kitabillahi ta'ala wa bi ahli baiti udzakkirukumullah fi ahli baiti udzakkirukumullah fi ahli baiti udzakkirukumullah fi ahli baiti. Kata beliau, ingatlah wahai sekalian manusia, aku ini adalah manusia, akan datang kepadaku utusan Tuhanku dan aku memperkenankannya, mengizinkannya, yaitu malakal maut akan datang kepadaku untuk mengambil ruhku dan aku mempersilahkannya. Artinya aku ini manusia biasa, akan mati seperti kamu. Aku bukan Tuhan maksudnya. Nah, gitu kan. Akan tetapi aku tinggalkan kepada kalian dua perkara untuk kalian jadikan pegangan hidup. Yang pertama kitabullah, Al-Quran, yang di dalamnya ada petunjuk Allah, yang di dalamnya ada cahaya Allah. Barang siapa yang berpegang teguh dan menjadikan Al-Quran sebagai pegangan hidupnya,
kana alal huda, maka dia akan berada dalam petunjuk Allah. Dan barang siapa yang mengingkarinya, menyalahinya, menentangnya, maka dia akan tersesat. Maka berpegang teguhlah kalian kepada kitabullah Al-Quran, wa bi ahli baiti, dan berpegang teguhlah kalian kepada ahlul baitku, keluargaku. Aku akan sebut kalian di hadapan Allah dengan ahli baitku. Aku akan sebut kalian di hadapan Allah di dalam ahlul baitku. Aku akan sebut kalian di hadapan Allah di dalam ahlul baitku. Artinya, aku akan katakan kepada Allah bahwa kalian adalah umatku. Itu karena kalian mencintai ahlul baitku. Sekiranya kalian membenci ahlul baitku, maka aku tidak akan mengatakan kepada Allah bahwa kalian adalah umatku. Artinya aku tidak akan mengakui kalian sebagai umatku kalau kalian menyimpan kebencian kepada ahlul baitku. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita persingkat saja langsung orang-orang yang mendapatkan kecintaan Rasulullah, orang-orang yang oleh Rasulullah dikatakan mereka adalah kekasihku. Siapa? Para ulama. Para ulama, orang-orang alim. Orang-orang alim, para ulama oleh Rasulullah dikatakan sebagai kekasihnya. Sebagaimana diterangkan dalam salah satu hadis, man akrama aliman, man akrama aliman faqad akramani li'annahu habibi, wa man akramani faqad akramallah li'anni habibu, wa man akramallah fama wahul jannah. Artinya, barang siapa yang memuliakan, yang mencintai orang alim atau memuliakan, mencintai ulama, maka sungguh ia telah memuliakan aku, maka sungguh ia telah mencintai aku. Karena orang alim, karena ulama adalah kekasihku. Itu kata Rasulullah. Rasulullah sudah mengatakan seperti itu. Orang alim itu kekasihku, ulama itu kekasihku, ulama itu pewarisku. Ulama itu adalah orang-orang yang memegang kepercayaanku untuk meneruskan, melanjutkan perjuangan dakwahku, menyampaikan Islam kepada umat manusia. Jadi barang siapa yang memuliakan orang alim, yang mencintai orang alim, maka sungguh ia telah memuliakan, maka sungguh ia telah mencintai aku, karena orang alim adalah kekasihku. Dan barang siapa yang mencintai aku, yang memuliakan aku, maka sungguh berarti ia telah mencintai Allah, karena aku habibu adalah kekasih Allah. Aku, kata Rasulullah, adalah kekasih Allah. Dan Rasulullah mengatakan bahwa dirinya adalah kekasih Allah. Itu bukan kata beliau sendiri. Beliau katakan itu berdasarkan wahyu Allah, di mana Allah pernah mengatakan seperti itu di dalam sorga kepada Nabi Adam. Nah, diterangkan di dalam kitab Dalailun Nubuwah tuh. Jadi pada waktu itu ketika Allah bertanya kepada Nabi Adam, ya Adam, kaifa arafta Muhammadan walam akhluqhu? Wahai Adam, bagaimana engkau bisa mengenal Muhammad padahal aku belum menciptakannya? Karena pada waktu itu Nabi Muhammad baru diciptakan cahaya saja di dalam sorga. Tapi Nabi Adam sudah mengenal Nabi Muhammad di dalam sorga. Sudah mengenal Nabi Muhammad di dalam sorga. Makanya oleh Allah ditanya, kaifa arafta Muhammadan? Bagaimana engkau bisa mengenal Muhammad? Nabi Adam kan waktu itu menjawab, ya Rabb, lama khalaqtani rafa'tu ra'si fara'aitu ala qawaimil arsy
maktuban la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kata Nabi Adam begini, ya Rabb, wahai Tuhanku, ketika engkau menciptakan aku, pada waktu itu aku mengangkatkan kepalaku dan menengadah melihat ke tiang-tiang aras. Aku lihat di setiap tiang aras itu terdapat tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fa'alim tu annaka lam tudib ila asma'ika illa ahbal khalqi ilaika. Maka dengan demikian aku dapat memahami bahwasanya engkau tidak mungkin menyertakan namamu yang mulia kecuali dengan nama orang yang engkau cintai. Allah sudah menyertakan nama Muhammad dengan nama Allah dalam kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nama Muhammad dideretkan, disandingkan, disertakan dengan nama Allah yang maha mulia. Kata Nabi Adam, aku paham, itu berarti engkau mencintai Muhammad. Enggak mungkin kalau Muhammad enggak engkau cintai namanya, engkau sandingkan dengan namamu, enggak mungkin. Gitu bahasa kitanya. Nah, dari situ aku mengenal Muhammad. Ketika aku melihat ke tiang aras, pada setiap aras, tiang aras yang jumlahnya tidak terhitung, itu semuanya terdapat tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, itu jawaban Nabi Adam ketika Nabi Adam ditanya oleh Allah, kaifa arafta Muhammadan walam akhluqhu, bagaimana engkau bisa mengenal Muhammad padahal aku belum menciptakannya. Nabi Adam jawabannya seperti itu. Nah, ini keterangannya ada dalam kitab Dalailun Nubuwah. Nah, akhirnya jawaban Nabi Adam seperti itu oleh Allah dibenarkan. Kata Allah, shadaqta ya Adam, engkau benar Adam, engkau betul Adam. Innahu lahabbul khalqi ilayya laula lahu la khalaqtuka. Ini kata Allah kepada Nabi Adam, yang artinya begini, shadaqta ya Adam, engkau benar Adam. Jadi jawaban Nabi Adam dibenarkan oleh Allah. Gitu. Engkau benar Adam, engkau betul Adam. Sesungguhnya Muhammad itu adalah satu-satunya makhluk yang paling aku cintai. Di alam dunia seluruh makhluk yang paling cintai Rasulullah. Makanya kita beruntung kalau di hati kita ada kecintaan kepada beliau. Beruntung banget itu. Itu karunia besar itu. Dan sangat merugi, sangat celaka kalau yang terjadi sebaliknya. Di hati ada kebencian kepada Rasulullah dan kepada keluarganya, anak cucunya dan keturunannya. Itu malah petaka itu bagi orang itu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Allah katakan kepada Nabi Adam, laula lahu la khalaqtuka. Laula lahu. Seandainya bukan karena Muhammad, la khalaqtuka, aku tidak akan menciptakanmu Adam. Jadi Adam, kamu aku ciptakan itu karena aku menciptakan cahaya Nabi Muhammad. Seandainya aku tidak menciptakan nur Muhammad, seandainya aku tidak menciptakan cahaya Muhammad, aku tidak akan menciptakan Nabi Adam. Nah, coba kita pikir, kalau Nabi Adam saat itu nggak diciptakan, sementara adalah Nabi Adam manusia pertama yang Allah ciptakan di dalam surga, kira-kira kita ada juga sekarang? Kita kan anak cucu Nabi Adam. Kita ini keturunan Nabi, alhamdulillah. Nabi Adam. Nah, kata Allah begitu, seandainya bukan karena Muhammad, aku tidak akan menciptakanmu. Hei Adam, kata Allah. Nabi Adam manusia pertama yang diciptakan oleh Allah dalam surga. Berarti kalau umpama Allah enggak menciptakan Nabi Adam, ya kita nggak ada. Malam ini nggak ada kita. Alhamdulillah nggak ada, semuanya nggak ada. Kalau Allah tidak menciptakan nur Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau kita ngaji kitab Daqaiqul Akhbar itu lebih jelas lagi.
Kitab Daqaiqul Akhbar itu kan kitab yang menerangkan penciptaan Nur Muhammad dan seluruh makhluk yang lainnya. Kitabnya tipis, tapi isinya ya lumayan tajam lah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah ya, minimal paling tidak kita harus mencintai orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah. Ya kita nggak usah jauh-jauh lah, kita cintai guru-guru kita, ulama-ulama kita yang akidahnya sama dengan kita, yaitu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak ada akidah yang lurus selain akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Selain akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu akidah dhalal, akidah sesat. Itu pun berdasarkan hadis. Nanti di akhir zaman umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Satu golongan masuk surga, 72 golongan sisanya akan masuk neraka semuanya. Para sahabat bertanya, siapakah yang satu golongan? Rasulullah menjawab, yaitu kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang dimaksud kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah orang-orang Islam yang berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sunnah para sahabatnya. Nah, sehingga beliau bersabda, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidinal mahdiyina min ba'di tamasaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Wajib atas kalian berpegang teguh kepada sunnahku, yaitu sunnah Rasulullah, wa sunnatil khulafa'ir rasyidinal mahdiyina min ba'di, dan berpegang teguh kepada sunnah para sahabat al-khulafa'ur rasyidin